mantap enak tuh. Ya kayak mukanya tuh udah muka-muka gimana sih, muka-muka binal gitu loh. Nah, dia sambil goyang-goyang gitu lah. Terus ada dia kan kaget dong. Ngapain dia? Nggak apa-apa lah, gue yang ngundang. Dia mau main juga katanya. Terus akhirnya Trisam nih gitu. Iya Trisam, kita main bertiga. Badan gue tuh basah semua. Bener-bener kebalur semuanya lah, dari liurnya, dari spermanya mereka kayak gitu. King Horse, tisu eksklusif yang mengandung antiseptik dan aloe vera, memberikan rasa kebas yang sedang, tidak panas dan tidak berbau. Jadi, sensasi bercinta terasa lebih tahan lama. Jangan lupa follow kinghorse.id. Confidence, bring a pleasure. Halo guys, welcome back to Kreatos. Terima kasih nih guys buat kalian yang udah nge-subscribe akun YouTube kita nih guys. Wih, 100.000 subscriber, tepuk tangan dulu nih buat kalian. Makasih juga nih yang udah kirim-kirim super thanks di konten kita sebelumnya, episode bareng Dede Indi. Buat kalian nih yang mau ngasih super thanks, boleh banget nanti di komen-komen ya guys ya. Oke, kita sekarang kedatangan dengan Kak Feli. Oke, Kak Feli kesibukannya apa nih? Halo. Aku sekarang sibuk host live streaming sih. Host live streaming tuh biasanya dia apa sih, di kantor atau yang kayak di rumah gitu di dia? Di rumah. Oh, di rumah. Ya. Jadi emang lebih banyak kesibukannya di rumah ya. Oke, jadi salah satu yang menarik ini adalah Kak Feli pernah punya hubungan di kantor. Iya, benar sekali. Kalau biasanya kan punya hubungan itu biasanya sama bos gitu kan. Iya. Nah, ini hubungannya sama karyawannya tuh. Iya, dulu kan aku sebelum live streaming, aku kan kerja tuh di divisi, ada salah satu kantor lah ya. Aku kerja dulu tuh udah hampir 5 tahun. Oke. Dan divisinya memang karyawan tuh kebanyakan mayoritas tuh cowok semua. Aku paling cantik sendiri lah ya. Di divisi itu kakak cewek sendiri. Iya, cewek sendiri. Nah, jadi temen-temen tuh kayak sering minta pendapat lah, gimana sih maksudnya tentang seksual kayak gitu. Aku kurang harmonis nih sama istriku, bla 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 kayak gitu, pada curhat. Jadi sering curhat. Iya, sering curhat kayak gitu. Terus sempet aku kasih masukan, dan salah satu masukan dari aku tuh kayak udah tembus lah ke mereka. Jadi kayak memang bisa gitu. Cocok nih saran dari lo ke istri gue, ternyata pas. Iya, bener sekali. Terus akhirnya jadi sering ngobrol lah itu. Ngobrolnya tuh pasti kalau jam-jam kerja nih, jam-jam istirahat nih ya, kayak pasti nanya gimana sih, lu tuh kayak menggoda gitu. Cuma aku kalau ngeliat di istri gue tuh kayak kurang kayak gitu. Terus gue jawab dong, itu tuh kayak apa sih, rumput tetangga tuh lebih menarik, hijau, ya, gitu lebih hijau, lebih pokoknya lebih indah lah. Coba deh lu di solusinya lu mau tahu nggak sih, diranjang, selesaiin, saya bilang gitu kan. Terus ya bener, itu ada temen namanya tuh Tony itu. Kita anggap aja namanya Tony lah ya. Iya, anggap aja namanya Tony. Terus dipraktekin tuh, gue sering masalah, ada problem, ya udah diranjang aja, selesaiin. Terus udah tuh malamnya dia katanya main tuh sama istrinya, udah foreplay. Terus paginya diceritain ke saya, oh bener lu, saran lu bener-bener manjur katanya. Udah, aku tadi malam udah 3 ronde katanya kan. Terus masa sih, aku bilang gitu. Iya. Terus waktu itu kalau aku ceritain sih, kalau di depan mereka tuh kayak fine-fine aja lah muka aku gitu. Padahal secara tidak langsung juga kayak aku nikmatin gitu ya, maksudnya nikmatin dalam hal kan normal ya, maksudnya cewek normal yang ada rasa pengen lah ya. Cuma ada kan sange-sangenya dikit lah ya. Pas waktu kerja itu memang saya nggak ada pasangan tuh, memang free masih gitu. jomblo. Karena fokus sama karir. Oke, wanita karir banget tuh ceritanya ya. Terus udah itu aku kasih tahu tuh, lu tuh kalau main tuh ya pokoknya puasin istri lu dulu. Cewek itu maunya tuh kayak mengerti, dimanja gitu. Caranya gimana katanya gitu. Lu tanya dulu setiap berhubungan seks, jangan lu keluar crot langsung, lu udahan langsung kayak nyuekin istri lu, jangan, disaran gitu kan. Terus gimana caranya? Ya lu, cewek tuh maunya tuh foreplay, nggak bisa kalau misalkan tiba-tiba tuh langsung dimasukin. Saya bilang gitu kan. Iya sih, bener juga katanya. Iya, logika aja. Cowok kan katanya pakai logika, nggak pakai perasaan. Nah, logika lu dimainin, gue bilang gitu kan. Sebenarnya tuh iya sampai 3 ronde katanya. Terus
ceritain dong gimana gitu kan, maksudnya lu mainnya gimana, gaya apa aja, saya bilang gitu kan. Oh, jadi saling sharing ya? Iya benar. Cuma memang waktu itu cowok semua, saya bener-bener cewek. Jadi pas jam istirahat gitu cerita dong. Namanya cerita seksual, gimana sih pasti pada pada tingkat horninya gitu ya. Bener. Aku aja sendiri kayak gitu kan, kayak ya cuma ditahan lah ya, kayak nahan gengsi juga kan. Masa ya gue yang ngasih saran, gue yang kayak ngajakin gitu kan nggak mungkin ya. Iya benar. Terus habis itu dia cerita, aku gaya ini loh, tahu gaya dogi juga enak. Ternyata aku seumur-umur aku katanya nikah 3 tahun waktu itu. 3 tahun tuh nggak pernah. Cuma ya memang pas waktu itu setiap, bener sih, gue tuh kayak keluar dulu, udah udah kayak udah puas. Iya, tapi lu salah. Istri lu gimana rasanya? Pasti tuh kayak dia ada keinginan, cuma belum keluar, belum klimaks, saya bilang gitu. Pasti rasanya beda, nggak mungkin. Cewek itu sebenarnya juga membutuhkan kepuasan, saya bilang gitu. Nggak mungkin itu munafik lah, saya bilang gitu. Namanya udah dirangsang, dia apa pasti udah kepengen. Terus bener tuh dipraktekin sama dia, terus gaya-gayanya, terus foreplaynya, terus kayak kalau ABG kan suka yang cupangan merah-merah gitu ya, itu dipraktekin juga sama dia. Kayak, gue kayak rasa ABG loh, katanya. Iyalah, namanya dia istrinya sibuk kerja, dia juga sibuk kerja, jadi kayak mungkin foreplay, mungkin saling capek mungkin ya, jadi kayak maunya cepet aja. Iya bener, kayak kurang gitu. Nah, lama-kelamaan tuh kayak kita sering lah ngobrolin seksual gitu. Nah, suatu saat itu udah selama 6 bulan tuh kayak fan lah, masih aku tuh masih terjaga gitu, nggak main sama mereka gitu kan, belum kebobolan lah, jadi kayak belum inilah ya, belum tergoda tuh. Iya bener, masih safety gitu kan. Tapi lama kelamaan tuh kayak memang dari alur kita cerita seksual, kayak masalah nyepong lah, masalah cupangan, masalah apa namanya yang foreplaynya, itu tuh bener-bener kayak secara tidak langsung kayak tubuh kita, hasrat kita tuh kayak memang pengen juga gitu, menumbuhkan hasrat lah ya. Iya, itu selama 6 bulan memang waktu nggak sebentar ya. Jadi kayak, nah suatu saat mungkin naluri gue tuh kayak naluri nafsunya, iya, kayak tumbuh gitu kan. Setiap teman-teman pada habis meeting, habis jam kerja, pulang kerja kayak gitu kan, pasti ngobrol lah 15 menitan gitu. Kita selalu ada bahan buat ngobrol, cuma bahan obrolannya tuh nggak jauh beda, pasti kesek terus gitu kan. Terus kadang kan teman-teman kayak yang megang pundak, terus kayak ngelus rambut, itu secara tidak langsung tuh kayak aku tuh merinding gitu. Iya, kayak gue tuh kayak muncul gairahnya begitu kan. Cuma ya di depan mereka masih jaga image lah ya, masih kayak ya udahlah gitu. Terus suatu malam itu kita kan ada meeting, pulang habis meeting itu ada temanku namanya si Lexa tuh ya, dia tuh cowok yang super cuek sih, cuma tampan banget, cakep banget lah, pokoknya tuh kayak inceran gue banget waktu itu, di satu divisi itu lah ya. Iya. Cuma jarang ngobrol juga cowok ini, cuma kan penasaran ya, sedangkan teman-teman yang lain tuh kayak udah vulgar, udah kita saling tahu lah ya, jadi kayak gue ada penasarannya tuh sama si cowok itu, kayak itu cowok rasanya gimana gitu, kayak udah bener-bener penasaran nih ya. Udah cakep, tinggi kan, bodinya apa, kulitnya putih, bodinya tinggi, maskulin banget gitu kan. Cakep deh, kayak modeling banget gitu kan. Itu rasanya gimana ya itunya gitu. Terus suatu saat jam satuan lah ya, jam makan siang, habis makan siang itu nggak sengaja tuh si Alexa tuh nabrak aku, tapi ya nggak sengaja, maksudnya aku lagi sibuk main handphone kan waktu itu. Terus nggak sengaja kita saling tatap-tatapan gitu, makin hati gue berdebar-debar kan ya. Cuma sebelum sama itu kan saya udah main tuh sama teman-teman 2. Oh iya, gimana mainnya? Udah itu di basement sama di
tangga emergency waktu itu. Gimana tuh coba pas lagi main tuh dia ngajakinnya gimana? Terus waktu itu kan gini, ada sih namanya tuh Joni lah ya, anggap aja Joni tuh. Dia bilang kayak mancing-mancing gitu kan. Namanya kita udah 6 bulan, 3 bulan itu kan udah cerita seksual terus kan. Kayak dia mancing-mancing dulu tuh ke saya. Kayak dia suka diem-diem tuh ngefotoin. Terus kadang kan saya kan kalau istirahat suka kelepasan ya, duduknya tuh kayak kalau di kantor pakai roknya kan segini tuh. Itu difoto sama dia. Terus ada barangku jatuh, aku ambil gini, otomatis kelihatan dong dadanya tuh kelihatan kan. Terus dia bilang, mantep, mulus katanya gitu kan. Terus kode-kode lah dia tuh. Ya udah, namanya juga aku udah memendam berapa bulan kan ya. Jadi kayak emang mau kayak gitu kan, saya gitu. Emang mau apa nih? Ya main lah, masa apa sih aku bilang gitu. Main lah, masa main petak umpet, saya bilang gitu. Main apa maksudnya? Itu yang kayak itu kemarin yang gue kasih tahu cara menyelesaikan masalah tuh harus diranjang, saya bilang gitu kan. Serius lo katanya gitu kan. Iyalah, emang dikira gue nggak pengen apa? Tapi diem dulu ya, gue bilang gitu sama si ini dulu tuh. Sama si Joni dulu. Iya, sama Joni. Dia juga udah berkeluarga lah. Terus akhirnya ya udah, ntar kita itu ya ke pantry dulu katanya. Ngapain? Gue bikin kopi, lu ntar nyusul aja katanya. Oke, aku bilang gitu kan. Sudah tuh kejadian tuh pada jam kerja lo itu ya. Tapi main sih berapa menit ya waktu itu, kayak 30 menit aja sih. Lumayan sih 30 menit. Iya, kayak apa sih, memang udah kepengen ya, saya juga udah kepengen. Jadi kayak diraba-raba gitu, terus dielus, terus dia tuh paling suka yang suka payudaraku tuh diremas-remas gitu. Semakin kayak udah ngefly. Tambah terangsang lagi. Iya, makin ngefly nih gitu. Dan akhirnya bener itu, tau nggak, di tangga emergency kita berhubungan badan tuh di situ. Tapi nikmat sih, maksudnya ya mungkin karena berbulan-bulan udah nahan kali ya, kayak hasratnya tuh udah bener-bener pengen gitu. Terus itu main pinter juga loh ini kan, dia nggak pernah, dia tuh salah satu teman aku yang nggak pernah cerita masalah problem keluarga ya. Mungkin udah harmonis mungkin karena kita sering cerita seks, jadi dia juga ada kepengenan. Terus saya juga udah gitu kan, udahlah main kita mulai kayak kissing, udah kayak bener-bener ABG, kayak kita tuh udah kayak pacaran gitu. Padahal nggak ada sama sekali, nggak ada komitmen, kita bener-bener temen gitu ya. Jadi kayak terus mainnya tuh kayak menikmatin banget, kayak yang lidahnya dikeluarin, terus aku juga kayak bener-bener dari ciumannya aja udah ini dari ya. ciumannya udah hot. Itu ciuman aja 5 menit loh, bener 5 menit, kayak bener-bener kita tuh. Padahal kalau di ruang kerja tuh kayak biasa aja, kayak dia mah jelek, maksudnya udah punya istri juga gitu kan, buat apa gitu. Cuma pas main itu kayak bener-bener kita tuh dunia milik beda kita berdua ya. lah, kayak bener-bener. Padahal lingkungannya juga di tangga gitu ya, kayak bener-bener ini. Terus akhirnya kayak dia pertama tuh remas-remas tuh semakin menggairahkan, terus dia tangannya masuk di bawah. Iya, di bawah terus vagina. Iya, semakin menikmati dong, kayak terus kayak desahan gue tuh kayak memang bener-bener ke telinga dia, kayak udah kayak bener-bener film barat lah gitu. Terus habis itu dia bilang, mau berapa kali nih kata. Terus gue bilang, ini masih jam kerja, nggak mungkin lah kalau kita berkali-kali mainnya. Gue bilang gitu. Udah kita saling klimak aja, saling memuaskan, saya bilang gitu waktu itu. Oh yaudah, ayo gitu. Terus sambil komunikasi, kita ngelakuin itu tuh sambil komunikasi, sambil bener-bener kayak sepasang suami istri yang saling ada rasa cinta gitu. Padahal jadi lebih banyak ngobrol ya sama iya, dia. cuma kita action juga, bukan ngobrol. Iya, maksudnya sambil main tuh sambil nikmatin. Iya, bener, gitu. sambil nikmatin kayak dia mantap, enak tuh. Iya, kayak mukanya tuh udah muka gimana sih, muka binal gitu loh. Jadi tapi dia sendiri ukurannya gimana tuh si Joni ya? Keren sih menurut aku ya, kayak pas banget di vagina aku tuh kayak
bener-bener nggak kecil, nggak besar, cuma dia tuh kayak bikin apa namanya, bikin klimaknya tuh main itunya apa sih namanya? Caranya dia iya, mainnya caranya goyangnya tuh pinter. kayak pas banget gitu, kayak iya kayak memang bener-bener pas main itu bener-bener puas lo, kayak kayak lega gitu, kayak pas selesainya, pas finish itu kita habis berhubungan tuh kayak, terus cuma kan Enak banget gitu enak ya. banget, nikmat gitu. Padahal jam kerja terus itu kan diburu-buru jam kerja ya, kayak cepet-cepet kayak gitu-gitulah. Terus ya udah normal lagi, kita kayak nggak ada apa-apa. Nanti Kayak- di tempat kerja Iya ya. bener, kayak nggak ada something lah, kayak memang bener-bener nikmatin gitu. Nah udah balik kerja lagi tuh ya, kayak udah kita ngobrol biasa. Terus 3 hari kemudian tuh kayak kita ketagihan dong, kayak ya nih kayak Kode-kode lagi nih. kode-kode lagi nih, pantry, pokoknya kodenya tuh pantry. Waktu itu kodenya pantry. Kalau udah dia bilang nyebut pantry, kopi, udah lah gitu kan, gas gitu. Oh, udah ada kode-kodeannya ya. Bener sekali. Oke. Terus habis itu 3 hari kemudian kita main lagi dong. Cuma pas mainnya itu kan abis pulang kerja, jadi kayak yang apa namanya, kita waktunya waktunya tuh banyak Jadi gitu lebih ya. banyak, Cuma kaget pas waktu sebelum kita saling keluar nih ya, saling cerot-cerot gitu kan, ada temennya datang tuh, teman kita Di satu divisi juga itu. Iya sama, Oh. sama-sama apa namanya, kita saling cerita itu masalah seks itu kan. Hah? Kok ada si itu sih, ada si itu, aku bilang. Anggap aja si Tony gitu Iya. lah ya. Kok ada itu? Gak apa-apa, gue undang. Kita sekali-kali lah trisam, katanya. Hah? Gila ya gitu. Terus dalam hati enak juga sih gitu kan. Dalam hati, Penasaran juga sih. sambil kita udah setengah bugil lah ya, udah intinya dia si ini udah masukin lah, udah sambil goyang-goyang gitu lah. Terus ada dia kan kaget dong, ngapain dia? Nggak apa-apa lah, gue yang ngundang. Dia mau main juga katanya. Terus akhirnya trisam nih gitu. Iya trisam, kita main bertiga. Sensasinya makin hot, dia bilang gitu. Iya juga sih, dalam hati iyalah gitu kan. Terus ya udah sini. Akhirnya dia gabung. Nggak basa-basi langsung buka tuh, itu kayaknya udah nafsu juga sih ya si teman gue itu. Apalagi kamu coba sendiri sih di Iya, dalam terus divisinya. ngebuka tuh langsung tuh ya. Buka atas dulu. Terus atasnya udah aku gue cium-ciumin dong. Cium-ciumin ya. Pertama belum sampai sepong tuh, karena belum buka celana dia kan. Sedangkan gue tuh masih main sama. Oh iya. Iya, paham kan? Jadi kayak tangan gue yang bekerja, cuma vagina gue tuh udah dimasukin sama itu kan. Terus akhirnya main dong. Ya ciuman juga tuh sama itu, kayak memang mungkin udah nafsu banget iya ya. udah kayak itu ya, kayak udah bener-bener nggak Terbawa ngambek. suasana. Udah akhirnya gue ciuman dong, itu juga sama rasanya tuh kayak nggak beda tipis sama si teman gue yang ini. Dia bilang kita ciuman yuk gitu kan. Iya tapi tetap kita tuh kayak komunikasi, karena kan memang sehari-hari kita ngobrol kan, jadi kayak komunikasi Jadi kebawa. tuh iya, jadi nggak ada canggungnya gitu. Kayak lu harus gini itu kayak Apalagi oh iya udah sering diobrolin iya, ya. bener sekali. Jadi ya udah ciuman dari atas sampai bawah tuh udah di kiss tuh udah makin Udah basah itu ya. udah berdiri tuh dia, udah berdiri. Terus udah dong aku gini-giniin gitu, terus sampai semakin mendesak, semakin lemes juga sih waktu itu, kayak apa sih, capek juga ya kita main berdua, sedangkan kan Ini bertiga gitu kan. gue cewek sendiri kan. Cuma sensasinya lebih puas banget gitu, kayak ngerasa apa, primadona waktu itu ya. Terus sama sih, nggak jauh beda, cuma punyanya sini tuh agak kecil gitu ya, kurang suka. Dia tuh kecil tapi panjang. Si Tony ini kecil Iya, ya, tapi panjang. Cuma bodinya sih bersih juga sih, nggak bau kan. Gua kan nggak suka yang bau-bau ya badannya. Jadi dari 2 teman gue ini wangi-wangi semua dia. Cuma cowok-cowok yang terawat lah ya. Iya benar, karena kan memang kita divisinya memang inilah ya, termasuk kualitasnya bagus lah ya. Terus habis itu dia bilang tuh, lu ganti lah, cabut gitu katanya. Apa yang cabut? Belum selesai, ini belum keluar katanya. Gue juga belum klimaks. Gue bilang gitu, ya kan ganti lu ntar sama gue, kata si teman gue. Ya, sabarlah, udah nggak tahan nih katanya, udah ngerangsang semuanya, pokoknya dari ujung rambut sampai ujung kaki tuh kayak memang
badan gue tuh basah semua. Bener-bener kebalur semuanya lah, dari liurnya, dari spermanya mereka kayak gitu. Kayak bener-bener video yang barat-baratan Erotis banget lah ya. Nah, terus akhirnya itu kayak 40 menit deh kita main tuh ya. Tapi posisi kamu sendiri apa nih favoritnya kalau lagi main sama mereka? Oh, pas trisam itu dogi sih. Dogi, terus kadang ada yang bilang ngangkang aja gitu kan, pas di tangga kan ya, cuma yang ngangkang gitu. Jadi kayak pasrah gitu kan, terus cuma yang atasnya nanti dicium-cium gitu, dicium-cium. Jadi kayak bener-bener pas banget lah, sensasinya tuh tinggi banget gitu. Tapi kalau sama si ini, kalau cuma lagi berdua, kamu sukanya apa? Lebih ke berdua ya, jadi kayak memang bener-bener klimaks banget kalau berdua. Karena kalau bertiga tuh kayak kurang tadi itu ya. Dia Tapi kalau posisinya apa nih kalau misalnya pas berdua? Kalau bertiga kan mungkin enak dogi dong. Oh, dogi juga. Dogi, Berarti ya. emang favorit kamu sendiri dogi. Iya bener, ya? dogi. Kalau dia sendiri nih favoritnya apa? Kalau dia tuh katanya yang minggir gitu loh. Yang gaya minggir apa sih disebutnya tuh? Nggak tahu sih. Minggir, tapi minggir aja lah Iya, ya. minggir terus kakinya diangkat di atas itu loh. Lebih ke situ. Apa, Pal? Oh, spoon. Kayak gitulah. Kayak sendok gitu ya, gini. Iya bener. Terus dia favoritnya itu yang satu, tapi yang satu tuh kayak semua tuh all gaya tuh kayaknya suka Dicobain. dia. Tapi keluarnya di mana tuh kalau yang pertama? Di perut. Oh, di perut. Iya, karena kan waktu itu takut lah ya, maksudnya nggak mau ambil risiko lah, maksudnya. Kan ada tuh misalnya yang sukanya di mulut apa di muka. Iya, terus ada di bibir kadang kayaknya. Kamu sendiri suka nggak sih kalau keluarin di daerah muka gitu? Enggak sih, enggak begitu, karena mungkin apa ya, masih agak Masih geli. Geli-geli lebih gitu. suka di perut sih. Kan kakak mukanya awet muda banget nih. Kan ada nih katanya kalau sperma tuh bikin awet muda, bener nggak sih? Kakak percaya nggak kalau kayak itu? Iya sih, ada. Aku pernah tuh searching ya, baca-baca, memang bener sih. Tapi nggak mau nyoba? Enggak pernah jarang. Kecuali bener-bener sama pasangan ya. Kalau sama pasangan mungkin oke lah. Tapi kalau sama orang lain, karena kan perut. itu meskipun udah nge-fly tuh kayak temannya tuh kayak masih berasa lah, ini just fun aja lah. masih ada space ininya lah ya. Just fun lah ini, bukan yang pakai hati, pakai apa. Cuma memang bener-bener full nafsu, karena kan memang kita sering cerita masalah seks kan. Jadi ya memang nafsu, bukan masalah. Bukan karena ada perasaan atau apa sih. Benar. Oke, terus pas trisam nih 40 menit. Dia juga sikapnya kayak gitu juga, cuek juga, biasa aja maksudnya kalau udah di jam kerja gitu ya. Yang si Joni sama Tony ini. Iya, udah kayak nggak ada sesuatu terjadi ya. Kita cuma kalau cewek kan mungkin perasaan ya. Kayak kadang gue tuh kayak, gue risih udah main. Ternyata gue udah main sama 2 cowok nih. Divisi gue udah gimana rasanya tuh kayak kepikiran. Iya, kepikiran. Namanya cewek ya. Mungkin kalau cowok memang nggak pakai perasaan. Jadi kayak memang fan-fan aja, kayak nggak ada sesuatu yang terjadi. Biasa aja gitu ya. Terus cuma ya kalau gue kan ya udah dibawa aja lah, dibawa enjoy juga gitu. Jadi kayak memang lingkungannya kan cowok semua, jadi kayak memang udah biasa gitu. Jadi ya udahlah gitu kan. Cuma yang aku incer kan yang ini nih, yang cuek ini itu kayak udah imajinasi tuh udah ini ya, udah bermacam-macam dong. Namanya kan teman gue kan pada ini semua ya, udah saling tahu. Nah ada cowok ini, cuma kan waktu itu dia kayaknya sih atasan gue ya, memang atasan, cuma memang jarang komunikasi gitu kan. Gue penasaran nih, si cowok cakep, cool, pokoknya udah modeling banget lah fisiknya gitu kan. Rasanya gimana ya? Terus mikir tuh, apa jangan-jangan punyanya tuh sesuai dengan gede Ekspektasi kakak gitu lah ya. Gede, terus nikmat lah gitu kan. Kayak memang udah gue incer kan, gue incer nih gitu kan. Karena gue lingkungan teman-teman kayaknya udah tahu ya, udah cukup lah ya gitu kan. Terus pas suatu hari itu kayak memang ngincer ini. Nah pas habis lunch tuh makan siang, nggak sengaja kita tabrakan tuh sama dia. Terus dia ngambilin, terus saling tap-tapan. Bener itu rasanya tuh kayak apa ya, kayak ABG yang lagi jatuh cinta gitu loh. Kayak pandang-pandangan gitu, kayak
Cuma imajinasi gue udah beda, bukan cinta lagi, kayak gimana ya rasanya punya dia penasaran. gitu ya, punya dia gimana gitu kan, gede nggak ya, sesuai nggak ya sama cakepnya dia nih. Udah kayak penasaran banget. Nah someday gue pancing lah, dia memang cuek banget loh, ngomong aja kayak males-malesan gitu, kalau nggak perlu urgent banget nggak ngomong dia, kayak semakin penasaran dong gue. Iya. Nih cowok, jangan-jangan nikmat enak ini gitu kan. Nah pas di pantry nggak sengaja nih, cuma memang udah dalam benak tuh udah gue incer nih cowok ini. Gue pertama pegang tuh dadanya bener-bener kayak yang nge-gym gitu loh, padet. Cowok-cowok ideal gitu ya. Iya bener, terus memang payudaranya tuh kayak memang ada isinya juga loh. Kirain cuma cewek gitu ya. Pas gue raba gini, semakin gitu, udah meleleh gitu. Dalam hati harus gue dapetin gitu kan. Cuma dia kayak no respon gitu, kayak nggak ada nafsu gitu ya. Perasaan teman-teman gue yang kemarin-kemarin, maksudnya yang kita sering ngobrol, pasti udah mungkin pada berdiri ya, udah pada ngajakin. Iya, ini kok kayak cuek gitu, semakin dong. Terus lagi itu gagal tuh, maksudnya ya udah dia kayak apa sih gitu loh, kayak gue cewek sendiri di sini ditolak pula, yang lain aja kayak udah ngantri gitu kan udah. Terus akhirnya hari kemudian dia manggil tuh karena memang ada kerjaan, mau meeting, dia minta gue yang nemenin waktu itu. Seneng dong, kayak terus kayak gue dandan dulu, apa sih kekurangan gue gitu, kayak bercermin dulu gitu. Lumayan nih bisa nemenin. Iya gitu. bener. Terus kita kan habis meeting tuh, yang ngobrol itu pun harus gue pancing terus loh, ngobrolnya tuh, ngomongnya tuh kayak ini cowok ngeselin juga, gue udah berusaha beberapa hari ini loh belum dapat gitu kan. Terus akhirnya abis meeting itu dia kena, mungkin habis minum juga kali ya, mungkin nggak sadar kan, kita kan abis meeting kita entertain dong, kayak kita ke klub gitu kan, relax, ke live musik kayak gitu kan. Terus dia minum juga sih, minumnya juga kuat, pas gue nemenin kuat banget minumnya. Cuma kayak memang udah setengah mabok, tipsi gitu ya. Iya mungkin. Terus gue pegang, terus dia megang ini gue dong, apa namanya, punggung gue dong. Gue semakin kena nih gitu kan, terus pegang, terus dia semakin zut gitu tuh, semakin meleleh, deketin gitu iya. ya. Cuma waktu itu gue nggak minum karena memang lagi asam lambung kan. Gue sadar, cuma seneng dong, happy banget dong, dipeluk dong gitu, dipeluk. Terus dia kayak udah nyumbu leher gue, semakin sange dong. Dianya juga sange karena minum itu iya, ya. mungkin cuma kalau kesadar kayaknya nggak segitunya, apa memang dia jaga image ya, karena memang atasan gue atau gimana lah, gue nggak ngerti. Iya bisa juga. Terus kita tidur bareng dong. Cuma tidur bareng juga ya mungkin efek mabuk sih, bukan karena bener-bener real dia sadar kan, beda ya rasanya tuh beda. Terus akhirnya cuma waktu itu gue happy banget karena cowok yang gue idam-idamin ternyata udah di pelukan gue dong gitu kan, udah apa namanya, udah tidur bareng loh gitu kan, udah di samping gue loh gitu kan. Kita udah di hotel kan, terus kita udah buka-bukaan lah, udah telanjang gitu. Terus kayak dia tuh bener-bener nafsu banget, kayak udah nyumbu leher gue, nyium gue gitu kan, terus ngelus rambut gue, kayak dia manggilnya tuh spontan tuh langsung honey gitu kan. Langsung meleleh, langsung kayak udahlah cepet-cepet masukin gitu, rasanya tuh kayak begitu. Maksudnya pengen nyobain juga kan, pasti gue kalau semua bener-bener apa sih, bodinya memang cakep ya, cuma kayak memang dia tuh kurang cepet berdirinya ya. Nah itu ternyata selama pas di office di kantor kemarin mungkin dia nggak percaya diri gitu ya, mungkin di situ. Nah itu bener loh ya, dia udah buka, udah nyumbu tuh udah hampir 10 menitan lah ya. Kalau normal kan temen gue aja langsung berdiri ngelihat gue aja udah berdiri gitu ya, dia nggak.
Lama tuh Iya nanya. lama 10 menitan lah ya. Pikir gue mungkin dia mabok kali ya, efek alkohol mungkin bisa jadi tuh gitu kan. Nah penasaran juga kan, akhirnya lama juga, pokoknya udah nggak mood nih gue karena memang lama. Saking lamanya tuh udah sampai males. Iya, gitu. saking capek gitu, nggak sesuai ekspektasi. gue maunya dia kayak enak, muasin gue kayak teman-teman gue gitu, kayak bener-bener gue tuh puas klimaks gitu kan. Ternyata dia nggak, cuma menang di Bodinya jabatan doang. sama Mukanya gitu ya. coolnya itu loh, coolnya bener-bener memikat perempuan lah. Terus akhirnya dia tuh ngajak merit gua. Jadi kayak iya, kita padahal waktu itu juga gue ngerasanya kayak gue nggak klimaks, nggak buat apa gitu, mungkin menang di tampangnya sama maninya lah ya waktu itu. Jadi kayak Jadi emang nggak ada perasaan sebenarnya. nggak ada perasaan, dan memang gue imajinasinya karena nah pas gue deket sama si ini, gue jarang dong ngobrol-ngobrol sama teman-teman gue yang japlakan itu, yang suka kita ngomongin seks-seks terus gitu, enggak. Jadi kayak gue tuh udah mulai fokus nih ke dia. Udah gitu. mulai jaga jarak. Iya, kayak ya udah akhirnya dia ngajak serius tuh, ngajak merit gue, merit gitu. Dalam pas waktu itu kayak memang gue juga belum siap ya, karena gue tuh mikir lebih ke karir lah. Cuma waktu itu kan deadline dari keluarga gue, jadi kayak ya udahlah gitu kan, jalanin aja. Terus dia tuh welcome banget, sampai bener-bener ngenalin ke orang tuanya, yang bikin semakin kayak iyain gitu mau merit sama dia tuh itu. Karena dikenalin keluarga. Iya, keluarga besarnya, kayak mamahnya, papahnya, kayak gitu. Cuma balik lagi ya, jadi kayak memang bener-bener pas kita merit tuh gak ada kepuasan di ranjang sama sekali. Padahal sebelumnya pas kerja itu kamu ini banget ya. Iya, Tergila-gila gitu ya. bener. Tapi ternyata pas tahu staminanya langsung turun. Udah gitu ya. moodnya tuh udah apa sih gitu kan. Berarti emang saat itu kamu emang menikah sama dia itu emang karena tuntutan dari keluarga dan umur kamu juga. Terus sama inilah buat image di kantor lah ya. Dia kan juga memang terkenalnya, memang dia tuh masih single, cuma berjalannya waktu gua tahu dong dia ternyata tuh udah merit berkali-kali. Cuma meritnya tuh siri gitu, secara agama aja, nggak yang resmi gitu. Nah dari situ kan otomatis, karena memang kita nggak pacaran ya, jadi pribadi satu sama satu tuh belum tahu. Jadi belum kenal langsung nikah ya. Bener, cuma bener-bener yang kenal cuma sekedar kerjaan aja, jadi belum tahu dalam-dalamnya kayak gitu tuh belum. Setelah kita nikah 1 bulan pun itu kayak kita tuh nggak ada honeymoon apa segala macam tuh nggak ada, karena memang waktu itu pas nikah ya memang kayak formalitas ya, mungkin kayak sekedar formalitas aja. Iya. Lambat-lambat udah mau berjalan 1 tahun tuh ya, dia minta izin ke gua, katanya boleh nggak gue poligami. Padahal sebelumnya itu dia pernah selingkuh tuh berkali-kali. Oh, setelah nikah itu udah sering selingkuh? Iya, sering. Sebelum minta poligami pun udah sering selingkuh? Sering sekali. Dan saya tuh pernah nggak sengaja ya ngeliat handphonenya gitu. Kayak cewek-cewek tuh minta beliin baju, beliin mobil, beliin pokoknya kebutuhan cewek lah ya. Itu nggak cuma satu, cuma ya udahlah skip aja, gue juga nggak mau pusing ya. Karena kan gue juga masih kerja waktu itu, jadi kayak udahlah bodo amat gitu. Selagi lu pulang ya suami gue, selagi lu di luar ya udahlah gitu kan. Karena memang dari awal pun kita nggak pernah yang mau jenjang keseriusan itu, jadi kayak memang ya udahlah jalanin. Mungkin kalau memang jodoh ya lama, kalau enggak ya enggak gitu kan. Cuma memang bener ada kelainan tuh. Terus dia tuh sering udah pernikahan 6 bulan tuh kelihatan semua tuh. Jadi kayak masa lalu dia, terus masa lalu aku gitu kan. Jadi kelihatan semua kan. Jadi waktu itu cuma keluarganya sih baik banget. Namanya direstuin lah ya. Jadi kayak gue juga ada power di situ dari keluarganya. Dari keluarga dia. Kita main tuh kayak di ranjang tuh nggak ada harmonis, nggak ada
apa sih, kayak Nggak ada sensasinya. nggak ada sensasinya, terus kayak moodnya juga nggak bagus gitu ya. Terus gimana itu kalau seks nggak ada perasaan sama sekali? Iya, pertamanya pas 3 bulan tuh kita udah coba tuh ya, kayak dia tuh kayak ngobrolnya cuma dia juga orangnya nggak doyan ngomong ya, jadi kayak syarat aja, lu kalau udah diranjang lu pegang punya gua, kata gitu kan. Iya juga sih gitu, kayak iya gua kan dulu sebelum married sama dia kayak memang imajinasinya udah tinggi ya, kayak udah tahu masalah seks gitu, sebenarnya nggak usah disuruh. Iya, tahu kalau gue nafsu juga gue mau, iya, gitu kan. Terus lu pegang aja gitu, udah gue pegang tuh ya, punya dia tuh hampir 20 menit kayak nggak ada reaksi, nggak ada bangun. Jadi ini memang bener sih pas di office kayak jauh sama cewek-cewek, mungkin ini kali Karena ya, dia tahu dia kelainan gitu kan. kayak gitulah. Terus gue pegang, kok nggak ada reaksi sih, aku bilang gitu kan, nggak ada reaksi. Ya lu nya aja gitu, kayak kurang Bikin gue terangsang gitu katanya. Coba lu buka, katanya kan. Udah gue buka, ya bukalah, ya udah buka baju semua dong.